ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Wah, sepertinya wajah dari anak-anak ibu sekalian semangat untuk belajar hari ini. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Ibu ingin memberitahu kepada anak-anak ibu sekalian, apakah ada anak ibu yang ingin membantu ibu memimpin doa? Ibu persilahkan maju ke depan. Ya, ibu persilahkan. Ambil sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Amin, doa selesai. Nah, selanjutnya ibu akan mengajak anak-anak ibu sekalian untuk bernyanyi, yaitu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu akan menampilkan liriknya di layar dan ibu harap semoga anak-anak ibu sekalian mengikuti lagu tersebut dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Mari kita buka buku tema 1 dengan subtema 2 yang berjudul Kebersamaan dalam Keberagaman. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu kebersamaan dan apa itu keberagaman. Nah, kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena adanya rasa kekeluargaan atau persaudaraan, atau yang lebih dari sekedar bekerja sama atau sebuah hubungan profesional biasa. Nah, sedangkan keberagaman itu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Adapun contoh-contoh dari perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia adalah yang pertama itu perbedaan suku, yang kedua itu perbedaan agama, yang ketiga itu perbedaan ras, dan perbedaan yang keempat perbedaan antar golongan. Nah, perbedaan suku itu adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut dan sistem kepemimpinan tersendiri. Dan perbedaan agama itu sistem keyakinan kepada Tuhan. Seperti anak-anak ibu ketahui, di Indonesia ada perbedaan agama di mana terdapat 6 agama yang diakui. Yang pertama itu ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Konghucu, agama Buddha, dan agama Hindu. Baiklah anak-anak ibu sekalian, perbedaan yang ketiga itu perbedaan ras. Ras itu berarti perbedaan warna kulit. Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang berdasarkan pada kulit dan beberapa ciri-ciri fisik. Nah, yang keempat itu adalah perbedaan golongan. Dapat diartikan sebagai satu kelompok masyarakat dengan ciri-ciri aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang digunakan untuk menggolongkan keberagaman. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain yaitu letak geografisnya, iklimnya, agamanya, sejarah dari ras antar golongan, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu sekalian lebih lanjut lagi tentang kebersamaan dalam keberagaman ini, ibu akan menampilkan video pembelajaran dan ibu harap anak-anak ibu sekalian mengikuti dengan serius karena nanti ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Ada bacaan belajar dari cerita.
Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluargaku berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasak di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natalnya pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Itu cerita Edo tentang hari rayanya, yaitu hari raya Natal. Jadi, Edo pada waktu hari raya Natal, dia pergi ke gereja, berdoa, beribadah di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Jadi ini Siti menceritakan tentang hari raya umat agama Islam, yaitu Idul Fitri, dan tempat ibadah umat agama Islam yaitu masjid. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu yang beragama Hindu. Di sini dijelaskan bahwa salah satu hari raya umat agama Hindu adalah Galungan dan tempat ibadahnya di pura atau pura ya, kalau orang Bali bilangnya pura ya. Lalu kita lanjutkan. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita. Pintalah nih. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadat kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Jadi Lani menceritakan tentang ibadah umat agama Buddha. Salah satu hari rayanya adalah Waisak dan tempat ibadahnya adalah di Vihara. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Sebenarnya masih ada satu lagi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia, yaitu Konghucu. Salah satu hari rayanya adalah Imlek dan tempat ibadahnya adalah Klenteng.
Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama adik-adik? Tidak adik-adik, tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Malah mereka selalu hidup rukun dan saling membantu. Begitu juga dengan kalian. Apakah kalian itu berbeda agama dengan teman-teman kalian? Tentunya ada yang berbeda agama. Tapi perbedaan itu janganlah menjadi penyebab pertengkaran, tetapi kalian harus rukun, harus saling membantu. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama adik-adik? Ya, kita semua harus bermain dengan teman-teman yang berbeda agama ya, tidak hanya bermain dengan teman yang agamanya sama saja. Tidak, jangan seperti itu adik-adik. Kalian harus tetap bermain dengan semua teman. Nah, sikapmu ya tetap saling menghormati, tidak mengejek, saling membantu. Itu adalah sikap yang harus kita lakukan walaupun berbeda agama. Baiklah, setelah pembelajaran kita selesai, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu sekalian. Ibu akan memberikan gambar untuk diamati, dan dari gambar tersebut Ibu akan memberikan 3 pertanyaan kepada hasil dari pengamatan anak-anak Ibu sekalian. Yang pertama, apa itu kebersamaan dalam keberagaman yang ada pada gambar tersebut? Yang kedua, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia yang ada pada gambar tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap kebersamaan atau keberagaman yang ada di Indonesia? Baiklah anak-anak Ibu sekalian, itulah untuk penugasan kita yang akan dikumpulkan minggu depan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada anak-anak Ibu sekalian. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan kita kumpul minggu depan. Sampai jumpa.